Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita membahas materi hematologi 2 yaitu paal hemostasis di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan perkuliahan online bagi ATLM, mahasiswa, mahasiswi teknologi laboratorium medik. Oke, kita bahas materi secara basic paal hemostasis. Ya, dimulai dengan adanya sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tes paal hemostasis atau tes hemostasis? Jadi pemeriksaan laboratorium untuk menilai fungsi hemostasis. Jadi tes hemostasis untuk menilai fungsi hemostasis. Hemostasis itu apa? Pembekuan darah. Kemudian tes hemostasis terkait dengan sistem pembekuan darah. Tes hemostasis membahas uji-uji faal hemostasis di laboratorium. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hemostasis? Nah, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Hemostasis pada prinsipnya secara umum terbagi menjadi 3, tapi yang paling utama yaitu menghentikan perdarahan. Dia gunanya untuk menghentikan perdarahan kalau ada trauma pada pembuluh darah atau kerusakan jaringan, terpotong atau hal-hal lain, misalnya cabut gigi. Ini akan terjadi perdarahan dan perdarahan akan dihentikan oleh sistem mekanisme hemostasis. Yang kedua, mencegah perdarahan spontan. Jadi ada juga mekanisme mencegah perdarahan spontan. Kemudian yang ketiga, menjaga darah tetap cair. Ada mekanisme tubuh agar darah tetap cair. Nah, kita pindah. Nah, di sini hemostasis itu dipicu oleh vaskular, kejadian di vaskular, lalu terjadilah proses aktivasi faal-faal hemostasis dengan menggunakan trombosit sebagai komponen utamanya dan sistem-sistem pembekuan darah, yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Dari situ terjadilah proses hemostasis, yaitu menutupnya luka, ya kan, menghentikan perdarahan, lalu membentuk sumbatan. Itu hal-hal yang terjadi di proses hemostasis yang secara bertahap ada 3 tahapannya pada prinsipnya. Nah, kita lihat di sini peran vaskular dalam hemostasis. Vaskular ini peredaran darah ya. Jika ada luka mengenai vaskular, yang terjadi pertama adalah vasokonstriksi, mengerucut atau menyempit area atau jaringan yang terkena terluka. Kemudian mengaktifkan sistem koagulasi, tromboplastin, ya kan? Jadi mengaktifkan sistem koagulasi. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan trombosit, yaitu kolagen. Jadi 3 hal yang terjadi pada peranan vaskular. Nah, lanjut lagi peran sistem koagulasi dalam hemostasis. Pertama, proses koagulasi, yaitu reaksi berantai, kasket, betangga. Perubahan proenzim menjadi enzim. Yang kedua, dapat dimulai melalui jalur ekstrinsik atau intrinsik. Jadi dalam sistem pembekuan darah itu ada jalur ekstrinsik yang lambat dan intrinsik yang cepat. Nanti mereka ketemu di jalur bersama atau common pathway. Nah, di common pathway ini menghasilkan fibrin berupa benang fibrin monomer hingga benang fibrin yang stabil berupa soluble, sumbatan trombosit menjadi non permeable. Jadi ditutup rapat luka tadi sehingga tidak keluar darah lagi apabila terjadi luka potong atau trauma.
Nah, kita bisa melihat di sini ada faktor-faktor yang aktif. Jadi yang berwarna kuning, teman-teman, itu adalah jalur intrinsik pembekuan darah. Sementara yang warna hijau itu adalah jalur ekstrinsik pembekuan darah, dan warna ungu itu adalah jalur bersama. Jadi dari hasil jalur bersama itu membentuklah bekuan. Jadi ini secara umum ya, secara garis besar sistem pembekuan darah 3 jalur, ekstrinsik, intrinsik, dan bersama. Lalu pertanyaan timbul, kapan tes hemostasis perlu dilakukan? Kapan ya? Nah, ini. Itu dilakukan bila ada indikasi tes hemostasis. Meliputi pertama ada gejala perdarahan, misalnya ada perdarahan yang lama berhenti. Kemudian riwayat perdarahan. Lalu pada penyakit yang berpotensi mengalami gangguan hemostasis, misalnya penyakit hati, sepsis, DCT, dan DVT. Ya, disseminated intravascular coagulation, dead vein thrombosis. Lalu prabedah untuk persiapan operasi serta pemantauan antikoagulan. Jadi pasien dengan meminum secara oral antikoagulan. Nah, pemeriksaannya apa saja? Untuk pemeriksaan penyaring hemostasis itu meliputi pertama hitung trombosit ya. Ini yang paling utama dulu, nomor 1 sebelum awal dari yang lain-lain. Yang kedua masa perdarahan, bleeding time, uji pembentungan, rampelet, kemudian masa prothrombin time atau plasma prothrombin time. Nah, kemudian masa tromboplasin parsial teraktivasi APTT, ya kan? Nanti dari prothrombin time ini juga diperiksa INR. Lalu masa trombin, dan terakhir penyaring faktor 13. Nah, ini ada pemeriksaan penyaring hemostasis. Nah, ada juga pemeriksaan lebih lanjut setelah pemeriksaan penyaring. Ini biasanya dilakukan di laboratorium yang lebih tinggi lagi. Yang tadi laboratorium mungkin RSUD, nah atau yang kelasnya masih kelas C atau kelas B biasa, non pendidikan. Mungkin yang ini khusus ini sudah naiknya di kelas B pendidikan dengan kelas A atau kelas rujukan nasional. Atau laboratorium utama, yang tadi laboratorium Pratama. Kadar fibrinogen pertama, kedua agregasi trombosit, assay faktor 8 dan 9, ini hemofili. Kemudian faktor von Willebrand, ya kan, VWF nanti, INR trombotest, kemudian anti XA, XA ini 10A ya. Kemudian faktor C, protein S, antitrombin, lupus antikoagulan, kemudian lanjut lagi D-dimer, nah ini yang lagi trending D-dimer, fibrin monomer, F12 FPA, kemudian TAT kompleks, beta tromboglobulin, kemudian PF4, PAI1, TPA, PAP kompleks. Ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan khusus untuk paal hemostasis. Walaupun khusus, tapi ada beberapa yang sudah lumayan banyak dikerjakan di laboratorium lain yang levelnya masih menengah ke atas, misalnya D-dimer ya kan, yang bisa dikerjakan, atau INR trombotest, faktor von Willebrand, kadar fibrinogen atau titer fibrinogen. Kalau yang lain-lainnya mungkin di laboratorium rujukan, bahkan rujukan nasional. Nah, kita pindah masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu masa prothrombin time, plasma prothrombin time atau biasa disebut dengan PT. Jadi kita bahas yang penting-pentingnya aja. Ini merupakan uji penyaring untuk jalur ekstrinsik. Ingat, PT ini ekstrinsik.
Yang kedua, pemantauan antikoagulan oral dengan mencari INR. INR kita bahas sudah di materi sebelumnya. Nah, PT memanjang itu pada kasus defisiensi faktor 7, faktor 10, faktor 5, protombin, fibrinogen pada kasus sirosis hati, kekurangan vitamin K, gangguan absorpsi vitamin K, neonatus. Juga pada antikoagulan oral golongan kumarin. Inhibitor yaitu LA. Jadi ini masa protombin time yang terpengaruh karena memanjang oleh tiga hal berikut ini. Jadi perlu teman-teman diingat. Nah, ini untuk skema pemeriksaan PT itu dimulai dari tromboplastin dan CA yang telah disiapkan. Makanya kalau di PPT itu ada CA rekalsifikasi, mengaktifasi nanti faktor 7, ya kan? Di sini ada yang menggunakan aseton dehidrat rabbit brand, ya kan? Nah, lalu teraktivasi dan mengaktifkan faktor jalur bersama. Jadi jalur bersama juga dikoreksi di sini, ya kan, dikoreksi. Jadi faktor 7 yang diperiksa, tapi juga faktor jalur bersama yang diperiksa sehingga membentuk bekuan. Nah, kita pindah ke masa tromboplastin parsial teraktivasi. Jadi bisa reaktivasi ini ada yang menggunakan kaulin KPPT. Nah, uji penyaring untuk jalur intrinsik. Jadi kalau misalnya teman-teman uji kompetensi UKOM soal-soalnya jalur intrinsik itu APTT. Ya, ingat. Ini untuk pemantauan heparin. Lalu APTT memanjang pada kasus apa? Defisiensi faktor koagulasi di jalur intrinsik dan atau bersama, yaitu tadi jalur bersama kan, common pathway. Pada kasus sirosis hati, DIC, fibrinolisis yang meningkat, hemofilia A dan B. Jadi deteksi hemofilia di APTT ya. Jadi teman-teman harus mengingat apabila pasien hemofilia, maka pemeriksaan yang ideal untuk penyaring adalah apa? Jadi pilihannya adalah APTT dulu ya. Nanti walaupun ada pemeriksaan yang lain. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan inhibitor. Inhibitor ini tadi pemantauan heparin, yaitu heparin. Ya kan, juga pada kasus lupus antikoagulan. Nah, ya kan? Kemudian inhibitor faktor 8. Jadi ini penting ya untuk APTT. Bagaimana jalurnya? Nah, tadi kan jalur PT sudah kita bahas, di jalur APTT skemanya. Jadi di sini diperlukan aktivator, kemudian fosfolipid dan kalsium skemanya. Lalu mengaktifkan faktor-faktor 12 ya kan, ya, kemudian faktor-faktor yang lainnya sampai masuk ke faktor dari jalur bersama. Jalur bersama kan. Dari jalur bersama ini terjadilah pembekuan. Jadi ada kemiripan prinsip dengan PT, tapi PT di jalur ekstrinsik, ini adalah jalur intrinsik. Sama-sama masuknya di jalur bersama untuk membuat pembekuan darah. Jadi keduanya sama-sama mengkoreksi jalur bersama. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, faktor kritis dalam pemeriksaan koagulasi itu apa saja? Nah, ini faktor kritis dalam pemeriksaan koagulasi yang perlu teman-teman ketahui. Dimulai dari si pasiennya dulu, ya kan? Pasien ini yang berpengaruh adalah usia. Banyak faktor koagulasi yang meningkat seiring dengan usia. Yang kedua, golongan darah, blood group. Tipe O mempunyai von Willebrand faktor lebih rendah dari tipe non-O. Jadi ini fakta ya. Jadi orang dengan golongan darah O itu lebih rendah dibandingkan A atau B atau AB. Faktor von Willebrand-nya. Kemudian jenis kelamin. Wanita cenderung mempunyai waktu perdarahan yang lebih panjang dibandingkan
pria. Ini juga menjadi sebuah faktor kritisnya. Kemudian musim. Musim dingin itu aktivasi koagulasinya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya orang-orang di barat musim dingin itu berbeda dengan orang-orang yang berada di khatulistiwa, misalnya Asia, Afrika. Ini akan berbeda. Jadi mereka lebih aktivasi koagulasinya lebih tinggi ketimbang di orang-orang tropik. Nah, sudah sekarang lagi kita melihat lagi apa saja selain tadi. Juga berpengaruh yaitu diet, rokok, dan alkohol. Obat-obatan seperti aspirin, warfarin, heparin, komarin juga, dan lain-lain. Jadi obat-obat yang bersifat antikoagulansia yang mengganggu faktor pembekuan darah. Kemudian siklus menstruasi berpengaruh, kehamilan juga. Tekanan fisik dan emosi, nah ini masalah emosional seseorang dengan tekanan psikologi. Nah, ini masalah psikologis pikiran. Dan juga yang terakhir kondisi kesehatan. Bisa melihat di fase mana, apakah dia berada di fase penyakit yang diderita. Jadi fase awal atau fase yang sudah akhir. Nah, ini. Jadi itu pada pengaruh yang pada pasien. Sekarang pengaruh yang kedua pada pengambilan darah. Penggunaan tourniquet kurang dari 1 menit. Nah, ini lebih bagus ketimbang lebih dari 1 menit. Yang kedua, pengisian tabung sitrat. Darah itu harus perbandingannya sama dengan antikoagulan, yaitu 9 darah 1 antikoagulan, tidak boleh lebih. Jadi makanya pada tabung-tabung vakum sudah ada garisnya pada etiket, jadi harus sebanyak itulah ditambahkan darahnya. Karena antikoagulannya sudah fix ditakar di sana. Jadi 9:1. Kemudian bila kurang, apa konsekuensinya? Kemungkinan hasil memanjang. Apabila lebih, hasil memendek. Jadi ini pengaruhnya luar biasa teman-teman. Harus tepat 9:1 atau 9+1. Kalau saya lebih senang 9+1. Karena lebih nyaman menghitungnya. Kemudian yang ketiga maksudnya, jenis dan konsentrasi antikoagulan yang tepat. Direkomendasikan sodium sitrat itu 105 sampai dengan 109 milimol per liter. Yaitu 3,13 sampai dengan 3,2%. Makanya di antikoagulan untuk hemostasis khusus sekarang tidak lagi menggunakan 3,8%, tapi harus 3,2%. Tutup warna biru, bukan tutup warna hitam. Nah, jadi teman-teman jangan kalau memang masih ada yang 3,2, pakailah 3,2%. Tapi bila tidak bisa juga gunakan yang 3,8. Tapi ingat perbandingannya tetap 9 darah 1 antikoagulan. Jadi kalau misalnya menggunakan tabung vakum, ya tidak bisa kita menggunakan yang tutup warna hitam, tapi kita harus mengambil cairannya itu atau mengambil volumenya itu dengan perbandingan 9:1 baru boleh. Karena kalau di LED itu 4+1, 4 darah 1 antikoagulan. Jadi jauh sekali perbedaannya. Darahnya sedikit ketimbang yang 9+1. Kemudian kita pindah lagi masih di pengambilan darah, yaitu bila menggunakan VAD, Vascular Access Device, selang dibilas dengan 5 ml salin dan 5 ml darah yang awal harus dibuang. Ya, ini bila menggunakan VAD, tapi kalau bila pengambilan darahnya langsung, ya kan, tanpa penggunaan itu, misalnya menggunakan tabung vakum atau menggunakan siring, aman-aman saja, tidak masalah. Kemudian mix by inversion 4 kali. Jadi pencampurannya 4 kali inversi bolak-balik. Ya bolak-balik ya, jangan dikocok tapi bolak-balik. Inversi. Ya kan, atas bawah, atas bawah. Jadi kita seperti huruf U terbalik.
Seperti mengocoknya seperti huruf U terbalik. Jadi jangan dikocok ya, tapi diinversi. Kemudian hindari sampel yang lisis dan klot. Jangan sampai sampelnya tadi mengalami hemolisis. Salah satu hemolisis, faktor hemolisis itu adalah salah satunya mengambil dengan syring 3 ml atau jarum yang lebih kecil, lalu jarum tadi ditusukkan ke tabung vakum. Sehingga risiko hemolisis. Terlebih lagi dipencet langsung syring tadi dengan memaksa darah masuk. Kecuali dengan daya kevakuman ya tidak begitu masalah. Ini lisis seperti itu kasusnya. Klot bekuan ini karena lambat mengambil darahnya. Sehingga darah tadi tidak kontak dengan antikoagulan dan ada terjadi pembekuan parsial. Ya kan? Berupa pembekuan yang mungkin tidak terlihat atau mungkin pembekuan yang terlihat. Nah, kemudian kita pindah yang nomor 3, yaitu penyebabnya adalah hematokrit yang perlu kita perhatikan. Bila hematokrit lebih dari 55%, ini kan udah polisitemia atau kurang dari 20%, ini pada anemia, polisitemia pada anemia. PT dan APTT bisa memanjang. Makanya pada kasus anemia, PT kemungkinan bisa memanjang. Lebih dari 55% berarti eritrositnya tinggi. Eritrosit tinggi itu kemungkinan pada kasus polisitemia. Tapi kalau eritrositnya sedikit, kurang dari 20%, itu adalah anemia. Mungkin anemianya anemia berat atau anemia sedang. Kemudian lagi yang keempat adalah hemolisis. Sampel hemolisis, ya kan, PT dan APTT yang agak memendek. Jadi memendek ya karena pengaruh hemolisis. Nah, kita pindah yang nomor 5, kontaminasi sampel. Sampel yang terkontaminasi. Sampel yang terkontaminasi dengan jaringan tromboplastin, yaitu faktor-faktor dapat teraktivasi dan memperpendek hasil PT dan APTT. Nah, ini penting ya. Jadi mengambil darahnya itu clean voided vena puncture, karena dikhawatirkan pada saat kita mengambil cairan jaringan akan masuk. Cairan jaringan ini adalah berisi tromboplastin sehingga teraktivasi jalur faktor pembekuan darah sehingga dikonsumsi. Nah, ini memperpendek hasil PT dan APTT. Jadi hati-hati ya teman-teman, pengambilannya memang clean, artinya kita tusuk, ambil, tidak mengungkit pena, jarumnya mencari pena. Nah, ini akan terjadi hal seperti ini. Jadi pengambilan darahnya tusuk, langsung dapat darahnya, isap, selesai. Kalau misalnya jarumnya berjalan mencari vena karena lepas, risikonya tersedot cairan jaringan, yaitu tromboplastin. Kita pindah lanjut ke nomor 6, platelet faktor atau PF4. Nah, ini PF4 menetralisir heparin. Jadi dia menetralisir fungsi heparin. Jika pada saat pengambilan darah dari pasien yang menerima terapi heparin terjadi aktivasi platelet, maka PF4 akan dilepaskan oleh si platelet tadi. Yang ini akibatnya menghasilkan PT dan APTT yang memendek. Jadi pengaruhnya ke PT dan APTT menjadi lebih pendek. Jadi di sini seharusnya kan diberi heparin memanjang tapi memendek karena aktivasi platelet faktor. Kemudian yang nomor 7, kontaminasi heparin. Kontaminasi heparin dapat menyebabkan APTT yang memanjang karena memang heparin memperpanjang APTT. Kemudian sering terjadi pada pasien UGD atau IGD atau IRD. Sama saja tergantung tipe rumah sakitnya. Di mana sampel diambil menggunakan IV line yang sering terkontaminasi oleh heparin. Jadi hati-hati ya, intravenous lens. Jadi di sini cara mengatasinya bagaimana?
Pertama, ambil sampel dari daerah yang bebas kateter. Jadi jangan mengambil di wilayah jalur impus ya, kateter impus. Yang kedua, ivalen dibilas dulu sebelum pengambilan sampel. Jadi jangan dibilas dulu supaya jangan terkontaminasi oleh heparin. Nah, lanjut, ini adalah yang faktor prioritas yang selanjutnya adalah nomor 8, penanganan sampel. Rekomendasi NCCLS untuk PT itu penting, yaitu sampel menggunakan antikoagulan sitrat yang titik 2. Tidak disentrifus atau disentrifus boleh saja. Tapi kalau disentrifus ini akan miskin trombosit. Walaupun miskin trombosit tetap jalur pembekuan darah tetap terlaksana dengan baik karena tidak diperlukan faktor trombositnya dalam pembekuan darah secara normal atau berlebihan. Disentrifus ini seperti itu. Kalau tidak disentrifus, plasma tadi akan keruh karena trombosit berada di dalam plasma. Kemudian tabungnya harus tertutup. Lalu disimpan pada suhu 18 sampai 24 derajat Celcius. Ya kan? Jadi di sini penting ya, sampel ini kita tangani dengan cara disentrifus atau disentrifus tidak apa-apa. Kemudian dianalisa dalam waktu 24 jam. Tidak boleh lebih karena faktor pembekuan darah mungkin akan rusak. Kita tahu bahwa di imunohematologi ada faktor-faktor yang rusak dalam 24 jam. Seperti halnya yang terpengaruhi dalam fresh frozen plasma kan. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang labil sehingga mudah rusak. Kemudian bila ditunda, disentrifus dan bekukan. Maksudnya dibekukan ini dibekukan dalam kulkas, bukan dibekukan aktivasi pembekuan. Jadi sentrifus, ambil lalu dibekukan. Masih kita di penanganan sampel, yaitu menurut rekomendasi, ini masih sama ya. Nah, double ya. Nah, di sini. Ini sampel menggunakan antikoagulan sitrat yang tidak disentrifus dan tidak terbuka. Disentrifus, tadi kan yang untuk PT kan, kalau ini APTT ya. Beda ya, jadi teman-teman memang ada kemiripan APTT dengan PT, tapi di sini untuk APTT tidak disentrifus dan tidak terbuka. Jadi tidak boleh terbuka tabungnya. Yang kedua, disentrifus bisa. Disimpan pada suhu 2 sampai 4 derajat Celcius atau 18 sampai 24 derajat Celcius. Nanti suhu yang lebih rendah itu yang lebih lama stabilitasnya. Tanpa menggunakan heparin. Kemudian dianalisa dalam waktu 4 jam. Karena mudah rusak. Jadi harus 4 jam dianalisa. Kemudian bila ditunda, disentrifus dan dibekukan dalam kulkas. Nah, ini kemudian kita penanganan tadi kan, sekarang penyimpanan sampelnya. Rekomendasi NCCLS, bila sampel tidak langsung dianalisa, plasma harus dipisahkan dan dibekukan. Yaitu bila persyaratan-persyaratannya seperti ini. Minus 20 derajat Celcius, nah, ya kan ini yang pembekuan yang lumayan lah yang banyak umum digunakan. Tahan hingga 2 minggu. Tapi bila menggunakan refrigerator yang lebih lagi, yang sangat dingin, minus 70 derajat Celcius. Nah, ini yang paling bagus. Tahan hingga 6 bulan. Jadi tinggal lihat suhunya di termometer digital pada alat, pada kulkasnya. Kemudian di Tewing 37 derajat Celcius. Ya kan, apabila ingin diperiksa. Jadi setelah dibekukan, keluarkan di Tewing, yaitu dihangatkan dengan water bath bagusnya. Setelah ditawing, sampel tahan 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dianalisa. Jadi sampel ini tidak boleh dibekukan kemudian dicairkan, dibekukan, dicairkan. Jadi sekali saja dibekukan, setelah pencairan maka sampel akan tidak stabil.
Lanjut kita masuk ke nomor 10 teman-teman. Nomor 10 ini yang mempengaruhi adalah instrumentasi alatnya. Suhu yang ideal adalah 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Artinya bisa naik sedikit, melesetnya 0,5 atau turun 0,5. Misalnya 36,5 sampai dengan 37,5. Sumber sinar yaitu LED. Mengapa harus LED? Ini adalah untuk kemampuan berkurang seiring dengan waktu. Jadi ini penting ya. Sumber sinar dari instrumen LED ini akan mengalami penuaan ya, sehingga kemampuannya berkurang dengan seiring waktu. Jadi perlu dikoreksi atau diganti. Kemudian mikropipet juga berpengaruh, yaitu dalam kondisi bagus dan dikalibrasi secara rutin. Ini perlu juga. Mikropipet ini ya kita tahu kan penting ini. Lebih baik mikropipetnya ini kalau memang sudah bagus sekali itu dipakai berdasarkan umurnya. Beli lagi yang baru. Itu jauh lebih bagus ketimbang misalnya dipakai yang lama. Tapi kalau memang masih bagus yang lama ya tidak masalah, tapi dikalibrasi dulu ya secara rutin. Kemudian yellow tip, reaction tube, kemudian sampel cup itu harus baru. Jadi harus sekali pakai, buang ya untuk yellow tip, reaction tube dan sampel cup. Jadi reaction tube itu yang kalau di alat itu yang agak panjang kurus ya. Kalau sampel cup ini yang biasa yang dipakai. Kemudian yellow tip penting ya. Yellow tip ini memang pada prinsipnya hampir sama semua produsen yellow tip. Yellow tipnya ada yang memang juga yang memiliki garis-garis melingkar di yellow tipnya, itu menandakan bahwa untuk melihat ketepatan pengambilan. Misalnya di 10 mikroliter maka kita akan tepat mengambilnya di 10 mikroliter. Gelang pertama, gelang kedua 20, gelang ketiga 50, gelang keempat itu adalah 100. Biasanya seperti itu kalau di yellow tip yang ada gelang-gelang atau tanda-tandanya pada wilayah di runcingnya. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Ini yang berpengaruh pada faktor kritisnya, yaitu reagen dan kontrol. Penting ini ya, ini yang menentukan. Jadi harus diperhatikan. Pertama, rekonstitusi harus dilakukan dengan tepat. Jadi menambahkan aquades atau aquabides untuk melarutkan bubuknya itu harus tepat ya dengan aquades. Jadi tidak boleh berlebihan atau tidak boleh kurang. Sesuai dengan permintaan pada etiket 4 ml misalnya. Untuk regen Inovin misalnya APTT atau PT, jadi harus segitu, harus tepat. Yang kedua, penyimpanan harus dilakukan dengan tepat. Ini penting sekali. Suhu kulkas atau disimpan di suhu refrigerator yang memang sudah medical kulkas. Itu lebih penting ketimbang kulkas rumah tangga. Tapi bisa juga ditera dengan bantuan termometer. Jadi harus tepat ya, dan tidak terlalu lama berlarut-larut di luar. Apabila setelah pemeriksaan selesai, maka segera bawa masuk ke dalam kulkas. Kemudian yang ketiga, perhatikan stabilitas dan expired date. Jadi lihat di etiketnya ya, ada stabilitas dan masa kadaluarsa. Keempat, reagen atau kontrol yang baru dikeluarkan dari chiller biarkan pada suhu kamar selama 5-10 menit sebelum direkonstitusi. Jadi ada di dalam kotaknya itu regen yang liofilisak. Kita keluarkan, taruh di suhu ruang dulu selama 5 menit atau 10 menit. Baru dilarutkan dengan aquades atau dengan larutan yang cocok, misalnya larutan bawaan atau buffer bawaan. Kemudian perhatikan cara tewing yang benar. Jadi penting ini ya untuk menghangatkan suhu 37 derajat Celcius misalnya di water bath. Nah ini penting ya. Lalu jangan dikocok atau hingga menghasilkan busa. Karena kalau menghasilkan busa atau dikocok ini nanti mungkin kesalahan nanti pada saat alat melakukan pengambilan reagen atau pengambilan kontrol. Dikira nanti oleh alat sensornya regen tadi dalam. Ya kan, karena terdeteksi gelembung tadi. Jadi dia mengambilnya cenderung ke atas dari
permukaan tadi, tersedotlah sedikit. Nah, kemudian lain-lain sampel harus dianalisa dalam waktu maksimal 4 jam. Kemudian sampel tidak boleh berada pada suhu 37 derajat Celcius selama lebih dari 5 menit untuk APTT. Kemudian tidak ada nilai normal untuk INR. Jadi nilai normal INR itu tidak ada ya. Itu nilai normal itu mungkin sebenarnya nilai estimasi dari praklinisi apabila di atas 2 atau 2 sampai 4 itu misalnya untuk terapi antikoagulansia. Ini hal-hal ini yang penting. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update ilmu seputar laboratorium medik dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia, semoga banyak memberi manfaat dan bertambah ilmunya. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.